sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada kalanya kita memang betul-betul tidak mengerti apa yang Tuhan maksudkan dalam hidup kita. Umat Tuhan, mereka menerima berkat dari surga, tetapi kemudian ada akhirnya berkat mujizat mana dari surga itu. Oleh sebab itu dalam perjalanan hidup kita, saya ingin mengajak kita semua hari ini untuk benar-benar menyadari bahwa ada bagian penggalan dalam hidup kita. Ada tempat-tempat untuk umat Tuhan, persinggahan demi persinggahan, di mana mereka mengalami sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan, tapi juga ada waktunya di mana mereka harus berusaha sendiri dan memperoleh berkat Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa ini Tuhan. Kami berdoa supaya kami benar-benar mengerti firman-Mu dan menangkap maksud Tuhan lewat firman Tuhan yang kami dengar sebentar. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur dan percaya Tuhan mengasihi dan memberkati kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita mendengarkan firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab Yosua, Yosua pasal 5 ayat 11 dan 12. Yosua pasal 5 ayat 11 dan 12, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga.
Lalu berhentilah mana itu. Pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu, jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Amin. Saudara sekalian, dalam perjalanan umat Tuhan memang ini nampak sekali prinsip ini. Satu kali mereka tidak punya air minum, Tuhan menyuruh Musa memukul batu dan kemudian keluar air dari sana. Tetapi pada kesempatan lain, Tuhan menyuruh mereka untuk menggali sumur atau sampai ke satu tempat di mana di sana ada mata air yang keluar secara alamiah dari dalam tanah. Maksudnya ialah, saudara sekalian, engkau perlu mujizat Tuhan. Kalau saya sakit, saya berdoa, berseru kepada Tuhan supaya Tuhan sembuhkan, dan saya punya 2 ayat pegangan, yaitu Keluaran 15 ayat 26 dan 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Itulah Yehova Rafa, Tuhan penyembuh ajaib. Oleh bilur-bilur Yesus segala penyakit saya disembuhkan. Saudara tahu berapa bilur Yesus? Ada 39 bilur Yesus. Cambuk 39 kali. Itu hukum dalam kehidupan orang Israel. Dan kemudian apa yang terjadi, saudara sekalian? Luar biasa Tuhan buat, bahwa penyakit apapun yang bahkan belum ada obatnya dapat disembuhkan oleh kuasa bilur Yesus, memarnya Yesus. Kalau begitu, apakah saya tidak usah ke dokter? Ke dokter loh. Saya berkali-kali katakan pada saudara sekalian, saya ke dokter mengapa? Supaya saya jangan menembak tikus dengan meriam, menembak gajah dengan ketepel. Jadi saya harus tahu. Oleh sebab itu, kalau sudah mendengar apa kata dokter, umurmu tinggal 3 bulan lagi, nah, jangan mati lebih cepat karena sudah ketakutan. Tapi sebaliknya, kalau saya mendengar begitu, datang kepada hamba Tuhan, ajak teman-teman satu jemaat saudara sekalian berdoa, dan saya yakin betul, sungguh-sungguh yakin, dan sudah membuktikannya berpuluh-puluh kali, bahwa Tuhan akan sembuhkan kanker yang engkau idap. Ya. Loh, kalau begitu jemaat Bapak tidak ada yang mati ya? Ya tentulah, kalau sudah waktunya meninggal ya meninggal. Maksud saya, itulah artinya kita berharap kepada mujizat Tuhan mana tadi yang dari surga, yang selama 40 tahun dicurahkan tiap hari kecuali hari Sabat kepada umat Tuhan. Sekarang berhenti. Kapan? Ketika Tuhan mulai memberi mereka makanan dari tanah Kanaan. Jadi Tuhan juga menghargai berkat Tuhan yang tumbuh di ladang-ladang dan sawah mereka. Saya ingin untuk bukakan lagi satu rahasia dalam perjanjian baru yang saudara tidak pernah terbayangkan, yaitu Injil Yohanes pasalnya yang ke-21. Injil Yohanes pasal 21, mari kita lihat sebentar firman Tuhan ini. Apa kata firman Tuhan? 21 ayatnya yang ayat ke-9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Tuhan sudah menyiapkan berkatnya. Ya, dengan mujizat itu. Nah, Yesus sekarang sudah mengenakan tubuh kemuliaan, tidak perlu makan dia. Ya, tetapi Tuhan memberikan kepadanya, melalui dia memberikan roti panggang dan ikan panggang untuk murid-muridnya, 7 muridnya itu. Tetapi dengar ini, dengar baik-baik ini. Ayat 10, Tuhan Yesus katakan, kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu.
luar biasa saudara sekalian. Inilah saya harapkan yang menjadi bagian dari hidup kita hari ini, bahwa kita percaya Tuhan bisa buat mujizatnya untuk hidup kita, untuk makanan kita, untuk kebutuhan pokok kita, sembako kita, tapi juga Dia mau kita bekerja, berusaha, dan mampu beli sendiri apa yang kita perlukan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Ajar kami untuk berharap kepada mujizat Tuhan, tapi juga menjadi orang yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.